masa persidangan. Dan seperti orang-orang kaya pada umumnya, mereka diperlakukan istimewa di dalam penjara karena mampu membayar para sipir. Bahkan kepala sipir langsung turun tangan untuk melayani mereka bertiga. Dari sini bisa dilihat kalau mereka memang sangat berkuasa di Korea. Dan hukum di Korea ternyata juga bisa dibeli. Sesuai kesepakatan dengan wali kota, Chang Ho pun pura-pura menuruti semua perintah mereka. Tidak lama kemudian, Jang mendapatkan telepon dari wali kota yang mengatakan kalau ada seorang pengacara yang menemukan bukti berupa rekaman black box dari mobil Dr. Han. 변호사? Setelah menerima telepon itu, Jang menyuruh Chang Ho untuk keluar dari ruangan tersebut. Tapi sebelum keluar, dia menaruh alat penyadap untuk menguping semua pembicaraan mereka. Di sini, Dr. Han tidak mau disalahkan atas hilangnya rekaman black box itu. Dia juga mengatakan kalau rekamannya telah disimpan rapi oleh istrinya. 알아. 우리 셋 빼고 네 와이프밖에 모르잖아. 그거 우리 보험용이야. Sementara itu, Chang Ho langsung menghubungi wali kota Choi Do-ha dan mengatakan kalau rekaman black box-nya disimpan oleh istri Dr. Han. Jadi tanpa membuang waktu lagi, Chang Ho dan wali kota pun langsung pergi ke tempat kerja istri Dr. Han yang bernama Hae-jin. Tapi sesampainya di sana, mereka sangat terkejut karena mendengar jeritan wanita tersebut. Rupanya, Hae-jin baru saja diserang oleh pria tak dikenal. Sialnya, pria itu berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Demi keamanan Hae-jin, Choi Do-ha pun menyuruh para polisi untuk menjaganya. Setelah wanita itu mendapatkan perawatan, Chang Ho dan Choi Do-ha pun mulai menginterogasinya perihal rekaman black box. Awalnya, Hae-jin menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun. Namun, karena Chang Ho mengancam akan menyeretnya dalam kasus suaminya, Hae-jin pun akhirnya terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dia memberitahu tentang keterlibatan orang lain dalam pembunuhan tersebut, di mana orang itu adalah Gong Ji-hoon atau kita sebut saja dia Samidi. Loh, dia adalah anggota forum Nine River sekaligus seorang direktur di perusahaan surat kabar. 서 교수하고 공지훈 관계도 아주 나빠. 피해자들이 다 공지훈 수족처럼 움직이는 사람들입니다. 블랙박스 확보되면 나한테 가져와요. 네. Singkat cerita, Hae-jin pun membawa Chang Ho ke sebuah kuil tempatnya menyembunyikan rekaman black box. Dalam rekaman tersebut dapat dilihat kalau Dr. Han bertugas sebagai pengemudi, sementara Lee dan Jang bertugas untuk membunuh Dr. Seo. 지금이라도 논문 처리한다고 해! 다 밝혔죠. 지우 왔다고요! 야, 서지우! 서지우! Mereka melakukan pembunuhan itu karena Dr. Seo menolak untuk menarik makalah yang dia buat. Dan sepertinya makalah yang dimaksud mengandung rahasia yang merugikan Dr. Han CS. Gara-gara makalah aja malah jadi masalah. Setelah melihat rekaman itu, Chang Ho pulang ke rumahnya lalu memberikan sejumlah uang untuk melunasi sebagian hutang. Apalagi pihak rentenir sudah menyita sebagian barang di rumahnya. Namun, Min Ho pun bertanya-tanya dari mana suaminya menghasilkan uang tersebut. Akan tetapi, Chang Ho hanya mengatakan kalau dia sedang mengurus kasus besar. Dan jika kasus ini berhasil, maka dia akan mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Keesokan harinya, Chang Ho pergi menemui Samidi di kediamannya. Di sana, dia berencana menjual rekaman black box demi mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Padahal, wali kota melarangnya untuk memberikan rekaman itu kepada siapapun. Akan tetapi, dia tetap menjualnya pada Samidi. Tapi anehnya, Samidi tidak tertarik membeli rekaman itu seolah tidak peduli dengan bukti yang Chang Ho miliki. Setelah menolaknya, pengusaha itu pun langsung mengusir Chang Ho dari rumahnya. 구이 새끼야. Sepulangnya dari sana, dia mendapatkan telepon dari wali kota Choi Do-ha yang menanyakan tentang black box. Chang Ho pun meminta sang wali kota untuk tenang karena dia akan menyerahkan rekaman itu langsung kepada jaksa.
Malam harinya, Chang Ho mengajak Miho dan mertuanya untuk makan malam di restoran mewah. Namun di tengah acara makan malam, seorang jaksa menelpon Chang Ho dan memintanya untuk segera datang. Mau tidak mau, Chang Ho pun terpaksa meninggalkan istri dan mertuanya karena dia harus segera menyerahkan rekaman tersebut. Sebelum pergi, seorang pelayan sempat memberikannya segelas es kopi. Tanpa rasa kecurigaan apapun, Chang Ho langsung menikmati kopi itu sambil mengemudikan mobilnya. Tapi tidak lama kemudian dia tiba-tiba merasa pusing dan... 세상에서 가장 역 같은 Wah, jangan-jangan kopi sianida ini. Beberapa hari setelah kecelakaan, Chang Ho akhirnya tersadar di rumah sakit. Di sampingnya, Miho dan mertuanya sedang menjaganya dengan setia. Dan begitu sadar, Chang Ho langsung menanyakan ponsel dan mobilnya. Dia lalu bergegas untuk mencari black box di dalam mobilnya sebelum ditemukan oleh orang lain. Namun sayangnya, dia terlambat karena seorang pria misterius telah mengambilnya. Ketika Chang Ho hendak keluar dari rumah sakit, ada sejumlah polisi yang tiba-tiba datang untuk menangkapnya dengan tuduhan konsumsi barang haram. Mendengar itu, Miho dan Mr. Ko berusaha membela Chang Ho, namun pihak rumah sakit telah mengkonfirmasi bahwa Chang Ho memang positif menggunakan barang haram. 저기요! Miho pun menguatkan Chang Ho dan meyakinkan kalau dia dan ayahnya pasti akan mencari cara untuk melepaskannya. Di titik ini, Chang Ho tiba-tiba teringat dengan yang terjadi sebelum kecelakaan. Dia pun sangat yakin kalau semua ini pasti ulah Samidi agar bisa mendapatkan rekaman black box tanpa membayar sepeser pun. Sebelum dibawa ke penjara, Chang Ho pun meminta bantuan para polisi untuk memberinya izin berbicara pada wali kota. Dalam pertemuannya, Chang Ho memohon agar wali kota mau melepaskannya. Akan tetapi, wali kota menolak hal itu karena Chang Ho telah mengkhianatinya dan berniat menjual black box pada Samidi. 도와달라. 시장님. Di waktu yang sama, tim investigasi sedang berada di kantor firma hukum milik Chang Ho. Dan secara mengejutkan, mereka menemukan berbagai hal di dalam kantor tersebut. Mulai dari uang tunai, barang haram, emas batangan, sampai senjata ilegal. Hal itu tentu saja membuat Mr. Ko sangat terkejut sekaligus heran bagaimana bisa semua benda itu tiba-tiba ada di kantor mereka. Gara-gara penemuan itu, Chang Ho pun akhirnya dipindahkan ke penjara yang berisi narapidana paling berbahaya di Korea. Begitu sampai di penjara, Chang Ho diantar oleh wakil sipir untuk menuju ke dalam sel milik para VIP alias Dr. Han, Jang, dan juga Lee. Di sana, mereka menyuruh tahanan lain untuk memberi sambutan pada Chang Ho dengan memberinya salam olahraga. Di tempat lain, wali kota dan para anggota Forum Nine Rivers terlihat sedang berkumpul di sebuah tempat. Dalam pertemuan ini, Samidi menyindir wali kota yang sukses karena bantuan istrinya yang bernama Juhe. Ditambah lagi, istrinya adalah seorang direktur rumah sakit Universitas Gocheon. Juhe kemudian membalas perkataan itu dengan menyebutkan kalau Samidi telah kehilangan uang sebesar 100 miliar won karena ditipu oleh Big Mouse. Istri Samidi yang mendengar hal itu sontak terkejut sebab suaminya tidak pernah membicarakan hal tersebut. Tak lama kemudian, asisten wali kota memberitahu tentang berita yang sekarang sedang trending. Dalam berita itu disebutkan bahwa Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Dan seketika semua orang yang ada di ruangan itu pun terkaget-kaget. Rupanya, bukti-bukti yang ditemukan di kantor Chang Ho sudah dipastikan sesuai dengan kejahatan-kejahatan Big Mouse. 씨라고 밝히고 박 씨 사무실에서 찾아낸 우리 돈 찾을 수 있는 거 맞죠?
Mengetahui hal itu, Samidi pun menelpon kepala sipir dan menyuruhnya untuk memastikan agar Chang Ho tetap hidup. Karena jika Chang Ho sampai tewas, maka uang 100 miliar won miliknya akan hangus begitu saja.